Saudara, saya akan sedikit saja karena selama perjanjian ini tetap terus Tuhan bicara tentang sumpah. Saya mau saudara menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana bereaksi, bagaimana bersikap tentang sumpah. Seperti yang saya sudah kemarin katakan, perjanjian tanpa bagian kita selesaikan, maka perjanjian bisa menjadi kutuk. Saudara, perjanjian selalu dua sisi, dari pihak Tuhan maupun dari pihak manusia. Dan kalau dari pihak kita tidak menyelesaikan, saudara, maka seringkali ada tuntutan demi tuntutan. Tetapi saudara, di ulang tahun pasukan terdahsyat, Tuhan itu berkata, dianggapnya kita korporat lulus. Saudara, karena saudara korporat lulus, dan kalau saudara lulus untuk sampai ke sumpah, itu saudara harus 7 kali didapati saudara menyelesaikan bagian saudara. 7 kali didapati dan berkena. Saudara, dan kita ini sebenarnya tidak bisa, tetapi kita ini satu dengan yang lain saling melengkapi. Saudara, biar bagaimana saya sampai bilang begini ya, saya ini Mahanaim jam 5 pagi hari Senin tok loh saudara ya. Kadang-kadang itu kalau hari Minggu malam gini, aduh kenapa ya besok mesti jam 5 pagi. Tapi bersyukur ada AOC yang saudara sudah lebih dari 3 tahun setiap pagi jam 5 pagi. Karena itulah Batra disebut saudara ya, saudara saling melengkapi ya. Saudara, ada pilar yang tidak henti-hentinya saudara ya. Saudara, seperti Pak Yusak, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Saya kalau tanya sama pilar-pilarnya, baca Alkitab berapa? 12, 15, 30. Aduh Tuhan. Saudara, saya ini gak pernah baca Alkitab sebanyak itu saudara. Saya baca Alkitab setiap hari, tapi gak pernah sebanyak 10, 15, 30, gak pernah. Saya bersyukur saudara, karena itulah kita ini lulus sama-sama. Karena apa? Saling melengkapi. Masuklah di 14 tahun bahkan sampai kekekalan, di zaman sumpah. Dan saya mau saudara benar-benar tahu bersikap. Mari kita baca ayatnya. Keren sekali saudara ya. Ibrani 6 ayat 16 sampai 17. Sumpah itu menjadi sebuah pengokohan. 1. Saudara, hari ini saudara terima pengokohan. Amin. Karena itu tadi Joshua bilang kakinya dipegang. Saudara tidak bisa keluar dari janji, tidak bisa keluar dari destiny, tidak bisa keluar saudara ya dari kehendak Tuhan yang sempurna. Itu pengokohan. Bahkan kalau misalnya tenda dikokohin, bam, maka artinya apa saudara? Tidak bisa goyang. Saudara, dia kokoh berdiri. Saudara, nah kalau saudara ini gedung, saudara, dan mau dinaikkan lagi lebih tinggi, saudara kadang-kadang gak cukup kekuatannya. Maka saudara, namanya juga dikokohkan. Saudara disuntik lagi sama besi, disuntik sama beton, supaya apa? Bisa naik lagi, bebannya bisa tambah berat. Itu pengokohan. Dan sumpah itu pengokohan. Amin. Jadi begitu terima sumpah, bukannya saudara diam. Sumpah itu untuk saudara dikokohkan, untuk saudara terima lebih banyak tanggung jawab. Amin. Nah, ini mudeng dulu nih, karena banyak orang berkata amin terima sumpah, pada waktu dikasih tanggung jawab lebih, saudara tolak. Saudara berkata udah cukup. Saudara, saya ini ya setiap kali saya ini ada ya saudara, kadang-kadang saya bilang begini, dulu saudara ini saya bersaksi. Pada waktu Tuhan suruh bangun gedung Bahtera, saya itu nakalan. Yang disuruh bangun itu saya.
Saudara, saya bilang sama Pak Agung, Kak, bangunlah gedung Bahtera. Tuhan pengen gedung Bahtera. Ya, yang kuat deh tempat ibadah setidaknya buat 2.000-3.000 orang. Ya, Tuhan pengen. Saudara, Pak Agung itu kakak yang baik. Dan kalau saya ngomong begitu dia bilang gini, iya kita bangun. Meninggal saudara. Terus waktu meninggal saya bilang begini, Tuhan terus gimana gedung Bahtera? Tuhan bilang ini, siapa yang pernah nyuruh dia? Kenapa tugas dilempar-lempar? Saudara, banyak kita sering lempar tugas kan? Tapi hari itu saya gak pengen. Cuma gak pengen. Saudara, gedung Bahtera ini satu-satunya dari gedung Mahanaim yang tertunda 5 tahun. Saudara, karena saya tidak pengen tertunda 5 tahun. Dan Tuhan kalau sama saya itu rada keras dan rada kejam. Ya, karena itu kadang-kadang kalau saya kejam, ampunilah saya. Saya cuma ngikuti gaya Tuhan saya. Ya. Saudara, dan begitu saya menunda 5 tahun, Tuhan tiba-tiba bilang begini. Hari itu Januari, Tuhan bilang gini, saya pokoknya mau 7 Juni selesai. Saya bilang gini, Tuhan mana mungkin bangun dalam 6 bulan. Tuhan bilang, kamu tahu kamu sudah menunda 5 tahun. Saudara, dan hari itu kita sulap. Saudara, karena Tuhan bilang ini, saya mau pelantikan di gedung Bahtera. Saudara, dan kalau siapa yang masih ingat, waktu naik ke sana goyang semuanya. Boleh masih ingat angkat tangan semuanya? Nah, saudara kalau mau tahu yaitu mengerikannya saudara. Saudara, tangganya aja semalam. Besoknya pelantikan, malam itu. Ya, saya tuh bersyukur sama orang-orang yang rada-rada gila saudara ya. Ya, Pak Mul itu bilang gini, Bu, ini secara hitungan bisa rumpuh, bisa kebalik, bisa segala. Tapi Tuhan bilang apa Bu? Lakukan. Kalau begitu saya cuma buat lantai 1 dan lantai 5-6. Ya. Saya bilang 2-3 bolong. Ya. Saudara, hari itu 2-3 bolong saudara. Saudara, dan saya bilang ya. Terus kemudian Pak Mul bilang gini, Bu, saya selesaikan bangunan luar, tapi saya tidak sempat cari tangga. Saudara, saya bilang sama Nika, cari tangga pokoknya. Saudara, bayangkan hari itu tidak ada tangga saudara. Saya bersyukur setiap kali pemaksaan Tuhan itu membuat kita melihat yang lebih besar. Amin. Tapi kalau kalian mau terima sumpah, yang pertama saudara harus terima pengokohan. Berarti saudara siap terima apa saudara? Tanggung jawab lebih. Amin. Yang kedua dikatakan begini saudara, sumpah itu mengakhiri segala bantahan. Nah, sudah pikir gini, bantahan apa? Antara kita dengan orang luar, kita dengan FPI, enggak. Yang sering berbantah itu di sini loh. Saudara, roh si penurut, tapi daging lemah, betul? Kadang-kadang kita bilang gini, Tuhan, saya mau bangun pagi, tapi ngantuk. Itu bantahan. Jadi kalau saudara mau sampai kepada sumpah, hentikan semua bantahan. Gak ada lagi bilang tapi. Jawabannya cuma satu, ya Tuhan, hineni. Amin. Apapun yang Tuhan suruh, jawabannya apa? Belum sama. Jawabannya ya Tuhan, hineni. Ya, saudara, ketika Tuhan bilang ini, Bebis 5 hari masuk pedalaman, jalan 7 hari, nggak apa-apa. Nah, jawabnya gitu. Saudara, kalau tiba-tiba bilang, Samuel pergi ke Papua dan gembalakan tuh 3 gereja yang menantimu, jawabnya apa? Ya, nggak ada gini. Tapi nggak sempet Tuhan. Duitnya dari mana? Nih kalau Tuhan bilang, Joshua 4 sekolah yang menanti, ambil pokoknya. Gitu. Lihat, ya Tuhannya aja kelihatan ya. Nah, persoalannya, tapi itu tadi Ibu Iin, bukan Tuhan. Tadi Ibu Iin, bukan Tuhan. Tapi seperti itu loh. Kalau saudara mau terima sumpah, maka saudara tidak ada bantahan lagi. Amin.
Kalau saudara bantah gini, gak bisa Tuhan, itu udah bantahan. Capek Tuhan, itu bantahan. Gak mungkin Tuhan, itu bantahan. Saudara bisa mengerti? Nomor bantahan. Itu sumpah. Saudara, kita lanjutkan. Ya. Saudara, arti ya, saudara adalah sumpah adalah final untuk meneguhkan. Final. Jadi apapun perkataan Tuhan adalah keputusan final. Saudara, ketika Tuhan bilang sama saya, kasih makan bangsa ini, padahal waktu itu COVID. Dan Tuhan bilang begini, buka tempat ini buat nampung orang sakit maupun saudara. Pokoknya Tuhan bilang mau yang biasa aja gejalanya, sampai yang sudah tidak mungkin sembuh, tampung. Saudara, hari itu saya tahu saya membahayakan. Bagian saya cuma berkata, apapun keputusan Tuhan adalah final buat saya. Tidak ada penundaan. Tidak ada alasan. Ketika Tuhan bilang buat di Jakarta anggur manis karena aku haus, ya. Saudara, ketika Tuhan bilang kasih, aku mau pencurahan Roh Kudus, kita bilang yes man. Ketika Tuhan bilang buat 3 hari, ya. Tiba-tiba Tuhan bilang besok yang masih ada jam 9 buat lagi, ya. Karena itu adalah keputusan final. Bisakah saudara mengerti kalau saudara mau terima sumpah, itu keputusan final. Saudara, sumpah adalah jaminan. Sumpah membereskan segala hal. Nah ini, saudara, ada banyak orang mau terima sumpah, tapi saudara tidak mau beresin banyak hal. Saudara, seperti yang kemarin Joshua khotbahkan, saudara, saya mau kasih penjelasan sedikit ya. Dalam hidup saya, saudara, di bed. Jadi waktu itu saudara, saya tinggal di Belanda, di Delft. Tiba-tiba dibuat di Delft loh kok. Saudara, di Delft, saya ini bukan siapa-siapa, saya cuma pelajar. Saudara, tiba-tiba di Delft dibuat saudara seluruh dunia mengadakan konferensi di mana di saudara Delft. Konferensi apa? LGBT. Loh, yang buatkan seluruh dunia orang LGBT ya. Saya kan tidak ada urusannya ya. Saudara, saya dibentak Tuhan bilang begini. Kamu tahu kan? Itu mau ada konferensi LGBT. Tahu. Kenapa diam saja? Beresin. Saya cuma lihat kamu. Dan kalau kamu tidak beresin, saya murka kepadamu. Saudara, nah banyak orang tidak tahu kalau saudara mau terima sumpah itu seperti itu. Saudara, kalau saudara mau terima sumpah, seperti saya sering kali sama Pak Luki. Pak Luki, saya gak mau tahu, pokoknya harus beres. Pertanian harus jadi. Ya kenapa? Karena terima sumpah. Saudara, kan itu sering kali saya meledak, saya bilang Joshua gak bisa. Gak bisa kamu berkata bahwa lihat nanti, gak bisa, ukurannya gak nyampe. Hitung dengan benar. Kenapa? Kepada orang-orang yang terima sumpah, saudara bereskan segala sesuatu. Sampai di sini mengerti? Setiap kali patra, saudara, Tuhan selalu bilang beresin. Makanya saya Manaim selalu saya kirim yang namanya tim advance. Sehingga setiap kali hamba-hamba Tuhan datang, sudah beres. Bahkan pada waktu ada acara-acara penting, seperti pada waktu Bu Nani ulang tahun, saya sampai begging sama Bu Nani. Saya tuh gak dipanggil, saudara. Saya begging gini, Bu, bolehkah saya ngisi 1 jam? Kenapa? Karena Tuhan ngomel. Itu roh segitu banyak mau nyerang. Kamu gak bentengin. Kamu gak beresin. Saya bilang, iya, saya beresin Tuhan. Percayalah Tuhan. Saya datang, saya akan begging 1 jam awal Manaim. Buat buka jalan. Buat sapu bersih. Buat karpet merah tergelar. Setelah itu silahkan yang lain. Tapi ini kalau saudara mau terima
sumpah. Banyak kali kita mau terima sumpah tapi kita tidak mau membereskan segala sesuatu. Nah, saudara lihat ayatnya. Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Dia ngikat dirinya sendiri loh saudara. Agar mereka menerimanya dapat dengan sempurna. Saudara, tujuannya membuat saudara dan saya itu apa? Sempurna. Sempurna menerima perjanjian. Sempurna mencapai garis akhir. Sempurna menggenapi destiny. Sempurna saudara. Dan ini yang sangat Tuhan bergairah. Saudara, dan ditambah dia tidak akan mengubah keputusannya. Sekali dia bilang, saudara ya, kepada para imamnya, kamu imam Indonesia, kau menetapkan di Indonesia apapun ya, supaya seluruh bangsa bisa diampuni. Dia tidak merubah, dia tidak merubah. Saudara bayangkan, sekali dia berkata Bu Nani itu mempelainya. Bahkan kota Cirebon itu punya nama lain kota pengantin, betul ya? Boleh yang orang Sion boleh angkat tangan, bilang betul. Betul. Loh, memangnya ada yang bisik-bisik ke wali kota, ke pemerintah Indonesia, Bu Nani di situ jadi mempelai. Dia bilang, Bu Nani mempelai. Sudah bisa mengerti. Tapi ini keputusan tidak bisa berubah. Kenapa Bekasi namanya kota patriot? Gak bisa berubah panggilan tentara di sini, gak bisa berubah. Gak bisa berubah yang namanya Semarang kota kerajaan. Saudara gak bisa berubah. Dan saudara kalau belum melihat itu, berarti bagian saudara. Karena sumpahnya pasti jadi. Pasti genap. Amin. Nah, saudara, hari ini ada sumpah yang Tuhan pengen berikan buat kita. Yang pertama saudara, Yeskiel 16 ayat 8 sampai 14. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan ini engkau aku punya. Aku mengurapi engkau dengan minyak. Dan aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu. Saudara, ini sumpah yang pertama yang Tuhan mau. Adalah saudara harus tahu saudara dimiliki Tuhan secara utuh. Dimiliki secara utuh. Kalau sudah milik Tuhan, ya anggaplah saudara Talit ini punya saya dari Pak Daniel. Tapi diturunkan ke saya. Mau saya beginiin, mau saya pakainya begini kan terserah saya kan. Ya orang Auce bilang, Bu itu sakral punya Pak Daniel. Ya terserah saya, udah punya saya kok. Saya mau pakai begini ya terserah toh. Bukan punya saya. Ya. Nah ini yang sering kali saudara dan saya belum mengerti. Saudara ini dimiliki Tuhan. Ketika Tuhan mau rendahkan atau naikkan terserah Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai saudara di tempat yang wow. Atau Tuhan mau bawa saudara ke tempat yang paling gersang. Saya itu bersyukur. Saudara, ketika Tuhan bilang, kamu tempatnya base campnya Bekasi. Ya waktu itu Bekasi kota sampah. Sampai saya gini, Tuhan kamu taruh saya di kota sampah. Ya. Rubah itu. Jadi kota kemuliaan. Saya bilang, kamu pilih kota sampah. Ya, kata Tuhan. Tapi aku akan jadikan rumah kesukaan. Dan hari ini saya tahu ini rumah kesukaan. Ini rumah saudara keajaiban. Ini rumah kemuliaan. Tempat diam. Saudara, tempat dia berdiam. Semua hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang membenci. Saudara bisa bayangin ya. Saya itu kadang-kadang suka gini sama Tuhan. Tuhan maaf ya, bukannya apa-apa. Tolong kasih peneguhan
Karena aku nih gak mau GR. Sudah tahu kan kegeeran? Ada yang GR orang paling cakep sedunia padahal jelek gitu ya. Ada yang GR saudara ya, suaranya bagus padahal jelek. Nah ini kan kegeeran. Saudara dan saya tuh bilang, Tuhan, saya ini terima sangat banyak. Bahwa ini jadi kota kemuliaan bla bla bla. Saya gak mau kegeeran. Saudara, ketika Tuhan angkat saudara dengan nama Mikael jadi pemimpin Bahtera, bukan saya loh. Saudara yang dapat Bu Nani, Pak Yusak, Pak Agung, semua dengar, semua lihat. Saya ini, saudara gak mau kegeeran. Dan seringkali saya pada janji-janji yang besar, saya gak mau kegeeran. Sampai saya bilang, tolong kasih saya peneguhan. Saudara bisa bayangkan ya. Saudara pada waktu itu tiba-tiba, kalau saudara tahu dari saudara itu ada, kalau di Amerika itu ada dan Kanada ada board nabi-nabi. Saudara, mereka adalah kelompok yang orang mengakui, dunia mengakui mereka nabi-nabi. Dan saudara mungkin yang di mana masih ingat, salah seorangnya Charlie, dia datang ke sini dan dia bilang, saya datang ke sini bukan diundang. Saya datang di sini, saya sampai cari ke semua orang. Apakah kenal pelayanan yang namanya Mahanaim? Dia bahkan tidak bisa ngomong Mahanaim, masih ingat? Terus dia cerita, kalian tahu apa yang terjadi? Perempuan ini datang di mimpi saya memarah-marahi saya. Saudara yang masih ingat coba boleh angkat tangan. Saudara bayangkan. Dan dia kasih saya hormat, dia bilang, kamu boleh gak kenal saya? Kalau Tuhan datang ke saya, Tuhan datang lewat wajahmu dan marah-marah ke saya. Untuk lakukan apa yang Tuhan mau. Salah satunya, saudara yang lucu, dia gak pernah tahu shofar. Hari itu saya datang dan marah bilang gini, tiup shofar. Masa kamu itu jadi hamba Tuhan, nabi gak tahu bagaimana shofar itu penting dibunyikan di bangsamu. Sampai dia bilang begini, dia ngobrol sendiri, dia bilang gini, kenapa kamu mesti datang ke saya marah-marah ya? Kenapa gak ngomong baik-baik? Bukankah itu jeritan hati saudara? Bukankah itu jeritan hati saudara? Hari itu saudara di Tegal, Ibu Ruth menyelesaikan tugas, dia pikir akan mendapat pujian. Dan kita lagi tiduran baik-baik, saya bilang ini, Ruth, impian terdalammu apa? Saya tuh pikir dia akan menjawab rohani ya. Menyembah Tuhan, menjadi kekasih Tuhan. Tahu gak jawabannya apa? Ibu ndak marah-marah. Oh, duduklah saya. Duduklah saya dan bilang bertobat ya. Jangan meme, sampai di surga itu tugas saya. Jadi saudara di sini harap mengerti tugas saya. Karena saudara milik Tuhan, ya sudah nggak usah ada bantahan. Amin. Kalau dimarahin sekarang jawabannya apa? Ini, nah itu aja. Karena saudara mau terima sumpah kan? Nah apa yang saya bilang ya? Bayangkan ya saudara, saya ditaruh di bed kasih yang kota sampah. Tapi Tuhan menjadikan begitu ajaib. Sampai saudara Tuhan angkat saya untuk jadi tukang marah-marah seluruh dunia. Kan ajaib. Loh kalau ditanya sekarang ya, saya gak mau bilang saya ini panglima apalah ya, itu urusan lain. Tapi kalau ditanya, Bu tugas ibu sekarang apa? Marah-marah seluruh dunia. Enak toh. Loh saudara pikir saya marah-marah itu sesuai dengan saya mau? Enggak loh saudara. Saya itu ya maaf ya, sejak saya berkata, saya umur 12 tahun punya sumpah dengan Tuhan. Biarkan aku seperasaan dengan engkau. Dan saya bilang saya gak pernah peduli perasaan saya. Nah saya itu seringkali menahan marahnya Tuhan tuh saya gak kuat saudara. Saudara tahu, percayalah saudara. Saya itu kalau marah itu sudah mengkorting 50% dari marahnya Tuhan. Ketika waktu itu saya tuh udah gak tahan marahnya Tuhan sama SHRK. Saya sudah coba korting. Dan itu pun Pak Agung masih bilang, lu mengerikan. Tapi
Ada saksinya, ada nggak tahu, Ribka setidaknya. Sebulan setelah itu Pak Agung pulang. Saya ini nggak tahan waktu Tuhan sudah marah sama Bahtera dan JKI di Semarang. Bahkan Hengki dan beberapa dapat mimpi bahwa Bu Iin akan marah-marah. Betul ya Ribka? Yang betul boleh angkat tangan. Saya nggak mau saya bohong. Rib, tolong angkat tangan. Kamu saksinya. Dan sehari itu ya beberapa orang ngomong begini. Kalau Bu Iin marah-marah kita lari ke depan aja longsor. Sudah cukup. Dan hari itu Tuhan makin marah. Tuhan bilang ini mereka sama sekali tidak mengerti. 1 tahun kemudian, bam, diambil semua. Saudara saya ini, saya tahu itu nggak enak. Pelayanan itu tuh nggak enak. Jangan pikir enak, saudara. Saya ini cuma nampung perasaan Tuhan. Dan seringkali saya harus reduksi. Saya udah bilang begini, nggak apa-apa Tuhan. Lebih baik marah lewat saya daripada engkau sambar langsung. Saudara tahu kalau Tuhan nahan marah itu usah. Disambat, bam, mati. Dan karena itu harus ada orang-orang yang berani berdiri. Dan berkata, Tuhan, biarkan aku menampung perasaanmu. Tapi itu bagian dari kepunyaan Tuhan. Saudara mau terima sumpahnya pagi hari ini? Sumpahnya salah satunya adalah kepunyaan Tuhan. Maukah saudara menampung perasaannya? Maukah saudara menampung saudara kerinduannya? Saya tahu beberapa dari saudara berkata, sampai kapan kita harus dolingin negeri? Harus jalani, harus patok, harus kayak orang gila pecahin balon. Saya mau berkata, tindakan profetik adalah hal paling murah. Saudara, dan setiap kali Tuhan yang bilang, sudah dilakukan. Dan semurah Naaman masuk nyelup di sungai Yordan. Saudara, semurah itu, saudara. Semurah pengemis buta dengan lumpur, saudara, nyuci di kolam Siloam. Semurah, saudara, Tuhan meludah. Dan templok ini tuh menciptakan ulang. Itulah tindakan profetik. Dan saya berdoa kita ini kepunyaan Tuhan. Bisakah engkau menampung perasaan? Dia bersumpah, dia bersumpah, dia bersumpah. Enak saudara. Begitu terima sumpah, saudara ini direkayasa tidak bisa berdosa. Kan gak mungkin ya. Ini talit kepunyaan saya. Walaupun saudara, terus kemudian saya, walaupun dari Pak Daniel, tapi sekarang sudah jadi kepunyaan saya. Saudara, terus kemudian saya biarkan talit ini, saudara terbuang, atau saudara, maaf kata, bau kotoran, gak mungkin. Saya menjaganya. Saya rutin nyuci loh. Saya pakai di kepala saya. Ini kepunyaan saya. Dan itu yang Tuhan mau buat dengan hidupmu. Saudara, dia berkata, aku jaga kamu, pasti. Tapi maukah engkau menampung perasaanku? Maukah engkau mengerjakan kerinduanku? Maukah engkau sepakat sehati dengan aku? Saya berdoa pagi hari ini. Sebenarnya ada banyak sumpah yang lain. Tapi saya tidak mau perpanjang karena Tuhan mau kita langsung masuk dalam pelantikan.